Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Masih kita di dalam bab yang ke-39. Yaitu penulis mengatakan bab qaulillahi ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida. Bab ke-39, penulis membawakan di dalam babnya surat An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan kepada apa yang diturunkan pada sebelum kalian. Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari taghut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Pada pertemuan atau pada bab ini, sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa makna dari bab ini adalah menjelaskan tentang berhukum kepada selain hukum Allah. Itu adalah perbuatan yang merusak tauhid. Karena konsekuensi dari bertauhid adalah wajib mengembalikan segala hukum kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menyerahkan hukum kepada Allah, termasuk perbuatan kesyirikan di dalam ketaatan dan syirik akbar. Ya, jadi kita juga sudah sebutkan bahwa taat kepada
hukum selain hukum Allah dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu syirik akbar, taat dan berhukum kepada selain hukum Allah dengan meyakini di dalam kalbu bahwa itu adalah boleh. Ini syirik akbar, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, syirik asghar, taat dan berhukum kepada selain hukum Allah karena mencari dunia. Maka ini syirik asghar. Dan yang ketiga, taat dan berhukum kepada selain hukum Allah karena dipaksa. Maka ini tidak membahayakan tauhid. Dipaksa yang mengakibatkan atau dikhawatirkan mengakibatkan kepada hilangnya nyawa. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada dalil yang kelima. Sekarang kita membaca dalil yang keenam. Di halaman 577. Ada buku Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang saya pakai cetakannya adalah Muassasah Qurtubah. Halaman 577. Penulis Hafizahullah Ta'ala atau Rahimahullah Ta'ala berkata, wa qala asy-Sya'bi kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumatan. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. Yang artinya Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah Amir bin Asy-Syarahil Sya'bi. Menuturkan pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi. Berkatalah orang Yahudi itu, mari kita berhakim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengerti bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengambil riswah, sogokan atas hukum. Sedangkan orang munafik itu berkata, mari kita berhakim kepada orang Yahudi. Karena orang-orang munafik mengetahui bahwa orang Yahudi menerima riswah untuk keputusan. Maka bersepakatlah mereka berdua untuk datang kepada hakim dari Juhainah, yaitu seorang dukun, atau malah berhakim kepada dukun. Ya. Lalu turunlah ayat, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Dan seterusnya dari ayat. Baik. Kita ambil pelajaran dari ayat ini bagaimana disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu wa qala asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi wa Amir bin Syarahil al-Kufi. Nama asy-Sya'bi adalah Amir bin Syarahil al-Kufi. Dan beliau seorang alimun ahli zamani. Beliau seorang ahli ilmu di masanya. Wa kana hafizan 'allamah. Dan beliau termasuk orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hafalannya sangat kuat. La funun. Dan memiliki ilmu dalam berbagai macam bidang ilmu agama. Kana yaqul, ma katabtu sauda fi bayda illa hafidhtu. Amir bin Syarahil atau Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, aku tidaklah menulis
di atas kertas hitam kecuali aku langsung menghafalnya. Subhanallah. Ini adalah kekuatan hafalan. Wa adraka khalqan katsiran minas sahabah. Dan Amir bin Syarahil atau Imam Asy-Sya'bi mendapati sahabat Nabi yang banyak, menunjukkan bahwa beliau adalah termasuk tabi'i, ya, dan min kibari tabi'i, termasuk dari tabi'i yang tua. Wa 'asha bid'an wa thamanina sanah qalahu adz-Dzahabi. Dan Amir bin Syarahil atau Imam Asy-Sya'bi hidup sekitar 80 tahun. 80-an tahun. Dan ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa fima qalahu asy-Sya'bi ma yubayyinu anna al-munafiq yakunu ashadda qarahah li hukmillahi wa rasulihi min al-yahudi wan nasara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi bahwa hal ini menunjukkan orang-orang munafik itu lebih benci kepada hukum Allah dan Rasulnya daripada hukum kaum Yahudi dan Nasrani. Wa yakunu ashaddu adawatan minhum li ahli iman. Dan orang-orang munafik sangat membenci terhadap orang-orang beriman. Kama huwa al-waqi' fi hadhihi al-azmina wa qablaha. Sebagaimana yang terjadi pada zaman-zaman ini dan sebelumnya. Min i'anatil munafiqin al-adwa 'ala al-muslimin. Seperti pertolongan orang-orang munafik terhadap musuh-musuh kaum muslimin. Wa hirsihim ala itfa'i nuril Islam wal iman. Dan kegigihan orang-orang munafik untuk memadamkan cahaya Islam dan cahaya keimanan. Itu adalah berita yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, dan berita ini adalah benar adanya. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. Siapa yang mentadaburi, memperhatikan apa yang disebutkan di dalam sejarah dan apa yang terjadi dari mereka, ya, berupa kejadian-kejadian, maka pasti dia mengetahui bahwa ini adalah keadaan orang-orang munafik seperti ini dari mulai dahulu sampai sekarang, yaitu membenci orang-orang beriman dan sangat loyal terhadap orang kafir dan musyrik. Waqad haddara Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min ta'atihim wal qurbi minhum. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka atau memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mentaati mereka dan tidak dekat-dekat dengan mereka. Tidak mentaati mereka dan tidak dekat-dekat dengan orang-orang munafik. Wa khassahu ala jihadihim fi mawadhi'a min kitabih. Dan wa haddahu afwan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi orang-orang munafik di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Seperti misalkan dalam surat Tahrim ayat 9. Qala ta'ala ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan berbuat keraslah terhadap mereka. Wa fi qissati Umar anhu wa qatlihi al-munafiq alladhi talaba at-tahakkuma ila Ka'b bin al-Ashraq al-Yahudi dalilun ala qatli man adhara al-kufr wan nifaq. Dan tentang kisah Umar bin Khattab dan juga terbunuhnya beliau oleh orang munafik yang meminta untuk berhukum kepada Ka'b bin al-Ashraf, seorang Yahudi. Ini adalah dalil atas diperbolehkannya dibunuh bagi siapa yang memperlihatkan kekufuran dan kemunafikan. Ya, dalam kisah Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab membunuh orang-orang munafik yang meminta berhukum kepada seorang Yahudi.
Nah, kisah ini boleh sebagai dalil tentang bolehnya membunuh orang-orang munafik yang memperlihatkan kekufuran dan kemunafikan. Baik. Kemudian, wa kana Ka'b bin al-Ashraf hadha syadidul adawah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa al-adha' lahu. Dan Ka'b bin al-Ashraf, orang Yahudi ini, sangat membenci dan sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam wal izhar li adawatih, dan memperlihatkan permusuhan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantaqadha bihi ahdah. Maka dengan seperti itu batallah perjanjian. Wa halla bihi qatlah, dan halallah pembunuhan terhadap. Wa rawa Muslimun fi sahih an Amr sami'tu Jabiran yaqul radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man li Ka'b bin al-Ashraf. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, dari Amr, aku telah mendengar Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang berani membunuh Ka'ab bin al-Ashraf? Fa innahu qad adallaha wa rasulah. Sungguh dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Maslamah, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu? Muhammad bin Maslamah mengatakan, wahai Rasulullah, maukah aku beritahu ke engkau untuk apakah engkau menginginkan agar aku membunuhnya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, nah, iya. Lalu setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Maslamah berkata, idzan li fal aqil, idzan li fal uqatil. Ya. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk membunuhnya. Al-aqil, ini sepertinya fal-aqil ya. Al-aqil itu diambil dari kata untuk membunuhnya gitu. Al-aqil, ya, artinya bunuhlah. Fatahu faqalalah. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatanginya dan berkata kepadanya, wa dzakara ma bainahuma wa qala in hadzal rajul qad arada sadaqatan wa qad annanan. Dan ia berkata, sesungguhnya orang ini menginginkan sedekah waqad annanan, dan orang ini bakhil. Falamma sami'ahu qala wa aidan wallahi la tamalunna. Maka ketika ia mendengar langsung ia berkata, dan juga demi Allah, la tamalunna, sungguh kalian akan benar-benar membosankan ia. Qala inna qad ittaba'nahu al'an, sesungguhnya kami akan mengikutinya sekarang. Wa nakarahu an nad'ahu hatta nanzura ila ayyi shay'in yasiru amrah. Wa nakrahu an nad'ahu, kami membenci untuk meninggalkannya sampai kita lihat seperti apa terjadi perkaranya. Qala waqad aradta an tusrifani salafan. Sungguh engkau telah menginginkan agar engkau memberikan kepadaku pinjaman. Qala fama turhinani. Kemudian ia berkata, kalau begitu apa yang menjadi jaminannya untukku? Qala ma turid. Apa yang kau inginkan? Qala turhinani nisa'akum. Nah, kemudian kalian gadaikan kepadaku sebagai jaminannya adalah istri-istri kalian. Qala anta ajmalul arab anurhinuka nisa'ana. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, engkau adalah sebaik-baik laki-laki dari parasnya dari orang Arab. Apakah pantas kita menjadikan istri-istri kita sebagai jaminan kepada engkau? Qala turhinuni auladakum. Maka ia berkata lagi, kalau begitu anak-anak kalian sebagai jaminan. Qala yasubbu ibnu ahadina wa yuqal ruhina fi wasqaini min tamr.
Maka nanti salah seorang dari anak kita akan dikatakan bahwa kami dijadikan sebagai eh, jaminan dalam sebuah dua wasak dari kurma. Walakin nurhinuka al-la'mata yakni as-silah. Tidak, kita tidak ingin memberikan jaminan kepada engkau orang istri kami, kemudian anak-anak kami, tetapi kita memberikan jaminan kepada engkau senjata-senjata kami. Qala na'am. Kalau begitu ya. Wa wa'adahu an ya'tiyahu bil Harith wa Abi Abbas ibni Jabr wa Abbad ibni Bishr. Dan ia menjanjikan untuk mendatanginya dengan membawa Al-Harith dan Abu Abbas ibnu Jabr dan Abbad ibn Bishr. Lalu ia berkata, faja'u fada'uhu laylan fanazala ilaih. Lalu ia datang dan dia biarkan di malam hari, lalu ia turun kepada mereka. Qala Sufyan, qala ghairu Amr, qalat lahu imra'atuh inni asma'u sautan ka'annahu sautu dam. Berkata Sufyan, berkata selain Amr, berkata istrinya, sesungguhnya aku mendengar suara seakan-akan dia suara darah. Qala innama hadha Muhammad ibn Maslamah wa radhi'uhu Abu Na'ilah. Sesungguhnya ini adalah Muhammad bin Maslamah dan yang menyusuinya ya atau teman sepersusuannya itu Abu Na'ilah. Innal karima law du'a ila dhanah lailan la ajaba. Sesungguhnya orang yang mulia kalau seandainya diajak kepada peperangan di malam hari maka dia akan memenuhi. Qala Muhammad inni idza jaa fasawfa amuddu yadi ila ra'sih. Sesungguhnya jika ia datang maka aku akan memenggal lehernya. Fa idza stamkantu minhu fadunaku. Kalau aku sudah menangkapnya maka menjauhlah kalian dariku. Lamma nazala wa huwa mutawashshih. Ketika turun maka dia turun dalam keadaan mutawashshih, yaitu penuh dengan kebagusan pakaian. Qalu najidu minka rihan thayyib. Mereka berkata kami mendapati dari engkau bau wangi yang wangi. Qala na'am tahti fulana a'tiru nisa al-Arab. A'taru nisa al-Arab. Iya, aku memiliki istri si fulana, wanita Arab yang paling wangi. Qala fata'dzanu li an ashumma minhu. Apakah engkau mengizinkan aku untuk menciumnya? Qala fashumma fatanawala fashamma. Maka akhirnya berkata, iya, silahkan cium. Lalu dia memegangnya dan menciumnya. Tsumma qala ta'dzanu li an a'ud. Apakah engkau mengizinkan aku untuk kembali? Qala fastamkana min ra'si. Tsumma qala dunakum. Qala faqataluh. Kemudian setelah itu dia Muhammad bin Maslamah bisa memegang kepala dari Ka'ab bin Ashraf. Kemudian setelah itu Muhammad bin Maslamah mengatakan menjauh kalian. Kemudian Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qissati Umar radhiyallahu anhu, dan di dalam kisah Umar radhiyallahu anhu terdapat bayanun annal munafiqil maghmusu bin nifaq idza adhara nifaqahu qutil. Terdapat penjelasan bahwa orang-orang yang benar-benar munafik jika dia menampakkan kemunafikannya maka dibunuh. Kama fi sahihain wa ghairihima anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama taraka qatla man adhara nifaqahu minhum ta'lifan linnas fa innahu qala la yatahaddathanna an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab As-Sahihain
Dan selain keduanya bahwa Nabi Muhammad SAW sesungguhnya meninggalkan membunuh orang yang menampakkan kemunafikan dari mereka sebagai bentuk mengait hati-hati manusia agar masuk dalam agama Islam. Sesungguhnya jika ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan sampai orang-orang menceritakan bahwa Muhammad SAW membunuh para sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa yang kita bisa ambil dari riwayat ini? Yang kita bisa ambil dari riwayat ini adalah bahwa contoh perbuatan yang merusak tauhid dan termasuk syirik di dalam ketaatan adalah berhukum kepada selain hukum Allah. Karena di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa kebiasaan orang munafik tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah yang panjang tadi sebenarnya berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka berarti apa namanya? Dia merusak tauhid. Karena seorang muslim yang bertauhid, dia wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berhukum kepada selain hukum Allah ini menunjukkan ketidaktaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, di sana ada dalil tadi bahwa ketika terjadi perselisihan dan Rasulullah SAW telah memutuskan hukum, lalu ada seorang yang tidak rela dengan hukum dari Rasulullah SAW, ia menghadapkan permasalahan kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Ketika Umar radhiyallahu anhu diberitahu kejadian tersebut, beliau memenggal leher yang tidak rela dengan hukum dan keputusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab al-Ashraf adalah seorang Yahudi dari Bani Nadir yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid dan termasuk syirik dalam ketaatan, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu. Karena di dalam riwayat tadi disebutkan bahwa kebiasaan orang munafik tidak berhukum dan taat kepada hukum Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah selesai bab yang ke-39. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagian orang ingin memuliakan dirinya dan tidak mau dirinya dihinakan. Ketahuilah bahwa seorang akan mulia ketika dia bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Saat itulah dia sedang memuliakan dirinya. Dan sebaliknya, ketahuilah, sebenarnya ketika seorang hamba menghinakan dirinya adalah saat dia bermaksiat kepada Allah. Saat dia melanggar yang dilarang, melalaikan yang diperintah. Itu dia sedang merendahkan dirinya. Hal ini kita dapati dari perkataan para ulama salaf. Di antaranya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau berkata, kana yuqal, ada orang dahulu berkata, ma akramal ibadu anfusahum bimithli ta'atillah, wala ahana al-ibadu anfusahum bimithli ma'siyatillah azza wajalla. Tidak pernah ada orang-orang yang memuliakan dirinya dengan cara melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah ada orang-orang yang merendahkan dirinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ingin engkau memuliakan dirimu, taatilah Allah. Jika engkau ingin engkau merendahkan dirimu, maka
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk merendahkan diri. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.